Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Redmi Note 14 5G, smartphone termurah kedua dari Redmi Note 14 series ya. Dimana untuk dusnya itu seperti ini ya, dan harga jualnya itu di 3.199.000 yang paling murah. RAM 8, storage-nya 256 GB, kalau mau yang lebih tinggi itu RAM 12, storage 512, nambah 800.000, 3.999.000. Di sini ada yang namanya logo Xiaomi, tulisan Redmi Note 14 5G, dan di bawah ini ada tulisan 108 megapiksel, AI kamera, 45 watt turbo charging. Di bagian kirinya ada seperti ini, power by Xiaomi HyperOS, dan di bagian kanannya ini Redmi Note 14 5G. Sementara di belakang ini dituliskan spesifikasi, bisa bilang diunggulkan ya dari smartphone ini, mulai dari ini 108 megapiksel kamera utamanya yang sudah dilengkapi OIS, lalu baterainya ini lebih tinggi ya dari generasi sebelumnya, 5110 mAh dengan pengisian cepat yaitu 45 watt turbo charging. Chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 7025 Ultra, terus dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5, ini juga menjadi peningkatan yang sebelumnya itu Corning Gorilla Glass 3, 120 eye care display dan IP64 dust and water resistant. Ini juga ada peningkatan ya, dimana sebelumnya itu IP54, dan yang saya beli ini warnanya coral green, storage-nya 8, RAM 8, storage-nya 256 GB ya. Ini dia untuk dusnya, dan langsung aja deh ini saya buka ya. Ketika dusnya dibuka seperti biasa sepertinya ya, oh ternyata ucapan terima kasihnya tidak langsung di atas, melainkan ada di ini, ada SIM ejector ya. Lalu di sini ada ini dia ucapan terima kasih dan panduan pengguna sekaligus garansi di sini, dan ini dia untuk ini sepertinya hybrid ya. Ya, ini untuk SIM tray-nya. Ini saya taruh sini, lalu kalian akan mendapatkan yang namanya soft case. Ya, seperti saya bilang di video Redmi Note 14 4G ya, ini lebih baik kalau kamu biar lebih aman ya, cari aja beli lagi soft case yang benar-benar bisa melindungi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa benar-benar melindungi smartphone-nya. Ini kalau jatuh aja langsung ke aspal, langsung penyok, dan sudah terjadi di Xiaomi 14T saya ya. Oke, ini dia untuk softcase warna hitam, saya singkirkan. Lalu di sini ada smartphone-nya, ini saya singkirkan juga. Dan di sini ada kabel chargernya, di mana kabel chargernya ini dia ada tulisan di sini apa ya? L3 ya. Di sini ada tulisan L3 cetakan, terus di sini ada 4 ampere ya. Lalu di sini itu ada yang namanya polosan, tidak ada apa-apa di bagian sininya ya. Ini sebagai ini aja sih ya, panduan kalian yang ingin membeli smartphone ini tapi di luar official store ataupun second, supaya kalian tidak mendapatkan aksesoris yang tidak semestinya ataupun bukan resmi dari Xiaomi. Dan ini dia chargernya 45 watt. Oke, ini yang kalian dapatkan, dan ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Sekarang saya fokus ke smartphone-nya, masih dibungkus plastik. Langsung aja saya buka plastiknya, dan ini saya kletek dulu ya stikernya sebentar. Oke. Ini dia untuk warna hijaunya ya. Kalau saya lihat di sini perpaduan hampir 4 ton warna yang berbeda ya, dan ini desain yang apa ya, finishing yang menarik sih buat saya. Tidak terlihat monoton dibandingkan desain-desain smartphone pada umumnya. Di sini tuh ada lingkaran apa, kotak ya, kotak berbentuk yang dengan sudutnya itu melengkung, dan ini ada kameranya, ini sih sudah pasti 108 megapikselnya. Ini 8 megapiksel ultra wide, dan ini kamera apa saya juga belum tahu, entah depth kayaknya ya, depth atau makro. Nanti kita cari tahu, dan ada LED flash. Dan sebelumnya ini saya nyalakan ya terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu nyala, di bagian atas ini port jack audio, terus ada speaker, terus ada ear blaster dan microphone. Di bagian kanan ini ada volume serta power, di bagian bawah ini ada speaker lagi, terus microphone lagi,
terus ada port USB-C untuk pengisian baterai, dan seharusnya ini bisa juga untuk USB OTG. SIM tray-nya ya, dan di bagian kirinya ini polos. Berarti ini smartphone membawa dual speaker dan 2 mikrofon. Ini hal yang bagus, jadi untuk interface-nya buat saya ini kategori lengkap. Dan ini dia penampakan smartphone di awalnya, dan sudah dipasangkan yang namanya screen protector standar saja ya untuk layarnya. Ini saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk tampilan awal dari Redmi Note 14 5G. Ketika saya swipe, di sini ada beberapa aplikasi, device info hingga ID 64 ini saya install tadi ya. Selebihnya ini ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall, OneDrive, Lazada, ada Block Puzzle dan sebagainya. Dan ini biasanya sih bisa di uninstall. Oke, untuk selanjutnya ini saya buka di pengaturan ya. Ya, sebentar, ini sepertinya terlalu terang, saya turunkan dulu. Dan ya, ini pengaturan ada update, tadi sudah saya cek, hanya security patch saja ya untuk update-nya. Terus di sini dia RAM 12, storage 256 GB yang sudah terpakai 27,6, Android 14, dan detail infonya ini dia ya. MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Lalu dia ini sudah Android 14 ya, sudah jelas ini harus ada lebih baru dari generasi sebelumnya yang sudah 13, dan saya yakin juga itu akan dapat ke Android 14. Oh ya, ada yang ketinggalan ya, saya lihat dulu untuk yang namanya always on display-nya ini bagaimana. Ini saya naikkan dulu sebentar biar nggak sering ngedip. Always on display-nya itu ada di home screen ya. Saya lupa loh. Wallpaper and personalization. Oke, ya always on, ini dia always on display-nya ya, always on display, dan dia bisa pilih ya mau 10 second atau nggak ada pilihan ya, berarti hanya 10 second saja ya. Oke, ini hanya 10 detik saja always on display-nya menyala, agak disayangkan sih kalau buat saya. Dan selanjutnya ini saya tutup dulu dan saya buka ke AIDA 64, dimana untuk di sistemnya ini ya RAM 8 yang terpakai 3 GB ternyata ya yang digunakan, Bluetooth versionnya 4 plus. Lalu ini dia untuk tidak dituliskan ya. Dan kalau saya lihat di sini di Cortex A78-nya gigahertznya sedikit lebih besar ya. Kalau dari generasi sebelumnya ini 2,5 GHz, sementara kalau yang sebelumnya itu 2,4 GHz. Dan dia juga masih menggunakan Cortex A76. Terus di sini layarnya ya Full HD, ketebalannya ini 8 mm, masih kategori tipis mengingat baterainya sedikit lebih besar ya, 5110 mAh. Lalu saya swipe lagi, ini baterainya dan 14, dan ini dia untuk kamera utamanya secara default itu 12 megapiksel, berkat proses pixel binding dia bisa menghasilkan kualitas foto 108 megapiksel, kamera depannya ini 5 megapiksel. Kayaknya ini juga ada proses pixel binding ya, sehingga menghasilkan kualitas foto 20 megapiksel, peningkatan dari sebelumnya di 16 megapiksel. Oke, saya indikan dulu apalagi bisa saya bahas ya. Ke device infonya, di mana di device info ini sudah jelas dia menggunakan UFS. Untuk memorinya mana memori, memori ya kurang lebih sama, tersisa 2,7 GB dari tadi dari yang kalau di AIDA 2,9 ya. Dan DRM info dia itu Widefine L1, jadi bisa menikmati streaming film Netflix ataupun HBO Go dalam kualitas HD. Oh ya, kelebihan lagi dari generasi sebelumnya, ini 108 megapiksel, generasi sebelumnya itu sorry ya, sama-sama 108 megapiksel. Sorry, saya yang salah ya. Saya apalagi kamera, di kameranya sendiri. Oke. Ini ada dokumen 108 megapiksel, videonya itu bisa di 1080. Oke, dan dia fps-nya ini serius nggak bisa ke 60 ya. Agak disayangkan sih. Masa nggak ada 60 sih? Iya loh, nggak ada pilihan loh. Wow. Oke, foto portrait naik bisa digunakan kamera depan. Ada Pro.
Shutter speed-nya mulai dari 1/4000 hingga 30 second, sementara ISO-nya itu mulai dari 50 hingga 12.800, itu dia ya, termasuk kategori lengkap. Dan selanjutnya itu saya coba buka di slow motion. Oke, sama seperti varian 4G ya, slow motionnya hanya 720p, sangat disayangkan banget dan saya yakin kurang kepakai. Time lapse-nya ini bisa mengatur durasi perekaman, waktu perekamannya, lama perekaman menurut saya, dan tidak ada mode pro-nya dong. Untuk time lapse di varian 4G-nya itu ada loh ya. Oke, sangat disayangkan juga sih kalau buat saya. Dan di sini ada panorama, harus di download terlebih dahulu ya. Oke, ini panorama, berarti tidak ada kayak light painting kayak gitu ya, saya lupa istilahnya apa ya di Redmi Note 14-nya itu, tidak ada. Oke, itu dia untuk fitur-fitur kameranya, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kamera saya akan tes juga untuk kecepatan sensor fingerprint-nya. Oke, ini kategori cepat dan akurat ya kalau buat saya. Dan saya lupa ya di update software-nya ini, saya sih hanya menemukan yang ditulis oleh Xiaomi kalau HP ini mendapatkan 3 tahun security patch ya. Lebih pendek dari versi 4G yang bisa 6 tahun. Untuk Android-nya saya belum dapat info, buat kalian yang paham boleh untuk bantu jawab di kolom komentar ya. Untuk garansi produknya sendiri 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Dan bisa saya bilang ini smartphone benar-benar solid di tangan, dengan desain curve di bagian belakang, jelas dalam genggaman ini akan memberikan kesan yang lebih nyaman ya dibandingkan desain yang flat pada back covernya. Di harga 3199 ini bisa menjadi alternatif kalian jika ingin mencari smartphone yang sudah support 5G ya, khususnya dari kalian sudah support 5G. Ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang ingin beli. Dari performanya seharusnya ini bisa diandalkan. Nanti akan saya di video selanjutnya, maksud saya, akan saya tes dengan bermain game, dan ini juga akan saya gunakan terlebih dahulu dan akan saya bahas nanti di video review. Kalian punya pertanyaan mengenai Redmi Note 14 5G, tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini ada di saya, pasti akan saya jawab ya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.